Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya Alivia Nurul Safa dengan NIM A221244041. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, next slide. Nah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan apa itu pembelajaran abad ke-21. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Nah, pada abad ke-21 ini, sistem pembelajaran itu tidak hanya fokus kepada guru saja, jadi guru hanya menyampaikan materi saja, tetapi lebih fokus ada timbal balik atau ada komunikasi antara guru dengan muridnya. Nah, tetapi di sini lebih menekankan bahwa pada keterampilan kita agar siswa ini mampu bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana kita kreatif dalam pembelajaran, bagaimana kita berkomunikasi yang baik kepada guru juga dan kepada teman-teman. Nah, serta bagaimana kita diajarkan oleh bekerja sama dengan yang baik. Nah, oleh karena itu, proses pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang menuntut penggunaan teknologi dan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar. Next slide. Nah, di sini ada pengertian pembelajaran abad ke-21. Nah, apa sih itu pembelajaran abad ke-21? Nah, pembelajaran abad ke-21 ini yaitu pembelajaran yang dirancang atau yang lebih fokus dilakukan ke peserta didik dengan membekali dengan adanya keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan global. Di sini ada menurut Trilling dan Fadel 2009 bahwa pembelajaran abad ke-21 ini dia lebih berfokus pada keterampilan hidup dan karir, keterampilan belajar dan inovasi, serta literasi teknologi. Nah, pembelajaran abad ke-21 ini adalah pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan keterampilan hidup, keterampilan karir, serta literasi teknologi, media, informasi, agar peserta didik ini siap bagaimana menghadapi tantangan global di dunia ini. Nah, kemudian pembelajaran ini juga menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir kritis yang sudah saya jelaskan tadi, kreatif, kemampuan bagaimana kita dapat memecahkan masalah, berkomunikasi secara efektif, kemudian bekerja sama dalam berbagai situasi. Nah, selain itu, pembelajaran abad ke-21 berorientasi pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses belajar yang aktif, inovatif, kolaboratif, dan kontekstual dengan sesuai perkembangan zaman. Sekian penjelasan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya itu karakteristik pembelajaran abad ke-21. Nah, pertama itu ada berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, yaitu di mana pembelajaran ini hanya berpusat pada peserta didik. Kemudian ada berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ketiga, mendorong berpikir kritis dan pemecahan masalah. 4, mengembangkan kreativitas dan inovasi. 5, menekankan kolaborasi dan komunikasi. 6, mengintegrasikan literasi digital, media, dan informasi. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau kontekstual. Lanjut slide selanjutnya. Kemudian ada keterampilan abad ke-21 atau yaitu dapat dilihat dari 4 konsep, yaitu salah satu kerangka keterampilan abad ke-21 yang paling banyak digunakan adalah 4C. Jadi 4C itu communication atau komunikasi, di mana kemampuan menyampaikan ide atau gagasan dan informasi secara efektif, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital. Contohnya itu dalam pembelajaran seperti presentasi kelompok, diskusi kelas, atau pembuatan video. Collaboration atau kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara efektif dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contoh dalam pembelajarannya ini seperti kerja kelompok juga, kemudian proyek berbasis tim, atau diskusi daring, seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian yang ketiga, critical thinking, atau berpikir kritis. Nah, kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Contohnya itu seperti studi kasus atau problem based learning atau PBL. Kemudian contohnya juga seperti analisis data atau fenomena. Terakhir itu konsep creativity atau kreativitas, di mana konsep ini kemampuan menganalisis ide baru, inovasi, dan solusi kreatif dalam pembelajaran. Contohnya itu mendesain media pembelajaran, membuat bitmap, proyek inovatif berbasis teknologi. Baik, mungkin itu saja dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Materi selanjutnya itu ada pengertian media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran ini adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Next slide. Baik, jadi di sini ada beberapa fungsi sebagai media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada mempermudah pemahaman materi, kemudian menarik perhatian dan motivasi belajar, 3, menyajikan informasi secara konkret, dan meningkatkan interaksi pembelajaran. Dan terakhir, mendukung pembelajaran mandiri. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis media pembelajaran. Pertama ada media
Pertama ada media audio, di mana media audio ini media audio yang menyampaikan pesan melalui indera pendengaran. Contohnya itu seperti rekaman suara, podcast, radio pendidikan. Nah, kelebihannya ini dia itu mudah digunakan, kemudian dapat melatih kemampuan kita untuk menyimak. Kedua, ada media visual. Media visual ini yang menyampaikan pesan melalui indera penglihatan. Contohnya itu seperti gambar, poster, grafik, atau mind map. Jadi kelebihannya itu dari media visual, dia dapat memperjelas konsep, terus menarik perhatian visual. Ketiga ada media audiovisual. Media yang menggabungkan unsur audio dan visual secara bersamaan. Contohnya itu seperti video pembelajaran, film edukasi, animasi. Nah, kelebihannya lebih menarik, membantu pemahaman konsep abstrak. Kemudian terakhir itu ada media multimedia. Keempat media multimedia. Ya ini mengintegrasikan teks, gambar, audio, video, dan animasi yang bersifat interaktif. Contohnya itu seperti PowerPoint interaktif, e-learning, aplikasi pembelajaran, kemudian kelebihannya ini interaktif, mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Terakhir, media 3D atau 3 dimensi. Media ini memiliki bentuk nyata atau tiruan objek asli. Contohnya seperti model anatomi, alat peraga, virtual reality atau VR, dan augmented reality atau AR. Kelebihannya ini bisa memberikan pengalaman belajar nyata, terus cocok untuk materi abstrak dan praktikum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya untuk melanjutkan. Next slide. Baik, selanjutnya di mana ada peran media pembelajaran dalam pembelajaran abad ke-21. Di mana media pembelajaran abad ke-21 itu berperan penting dalam yang pertama itu mendukung perkembangan keterampilan 4C yang tadi sudah disebutkan teman saya, yaitu komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan juga cara berpikir kritis. Kemudian yang kedua itu meningkatkan literasi digital. Jadi di mana seseorang itu bisa mengembangkan literasinya dalam dunia digital atau dunia global, seperti contohnya menerima informasi dengan bijak dari media sosial, tidak semata-mata mendengar, tidak semata-mata menerima itu informasi yang belum terbukti kenyataannya. Kemudian yang ketiga menciptakan pembelajaran yang aktif dan inovatif, di mana seorang pelajar tidak hanya menjadi seseorang yang aktif dalam pembelajaran itu, tetapi juga inovatif, di mana dia bisa mengembangkan kreativitasnya dalam berpikir. Kemudian ada menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik generasi digital. Jadi menyesuaikan bagaimana harus mengembangkan karakternya kita dalam dunia digital seperti sekarang. Kemudian yang kelima itu menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata dan global. Oke, next slide. Jadi, adapun kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, di mana pembelajaran abad ke-21 itu menekankan pengembangan keterampilan 4C yang didukung oleh penggunaan media pembelajaran yang tepat, media pembelajaran baik itu audio visual, multimedia maupun 3D atau 3 dimensi, itu berperan penting dalam meningkatkan pemahaman, motivasi, dan keaktifan peserta didik, sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif, interaktif, dan relevan dengan perkembangan teknologi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada presenter yang sudah memaparkan materinya. Saya kembalikan kepada forum yang ingin bertanya, saya persilakan. Bagaimana dengan forum? Jika tidak ada, saya tunjuk saja, soalnya waktunya kita tidak banyak. Baik, kepada Diva, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Gustiana dengan akhiran NIM 020. Di sini saya akan bertanya pada kelompok 1. Pertanyaan saya itu, mengapa pembelajaran abad ke-21 menuntut perubahan dan pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik? Mungkin itu saja. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Diva. Satu penanya lagi, jika ada, saya persilakan. Bagaimana forum? Kepada Hilda, apakah bisa bertanya? Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok pemateri. Jadi bagaimana caranya kita itu memastikan bahwa pembelajaran abad ke-21 ini relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dan juga bagaimana caranya agar kita itu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika masih ada, saya persilakan. Baik, mungkin sudah tidak ada. Saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Izin menjawab moderator. Ya, silakan. Baik, di sini saya Alivia dengan akhiran NIM 041. Izin menjawab dari pertanyaan Diva. Langsung saja. Jadi pembelajaran abad ke-21 ini dia menuntut pergeseran ke arah student centered learning atau berpusat pada peserta didik. Nah, mengapa? Karena dia untuk mengembangkan keterampilan 4C, critical thinking, creativity, kolaborasi, komunikasi, dan kemandirian. Karena guru ini lagi bukan satu-satunya sumber informasi di era digital. Jadi pendekatan ini mengubah bahwa siswa ini menjadi pembelajar yang aktif, yang membangun pengetahuan sendiri. Nah, sementara guru ini bertindak sebagai fasilitator dan mentor, bukan sekedar penyampaian materi saja. Nah, alasan utamanya kenapa pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik, karena memang
pengembangan keterampilan abad ke-21 ini, dia fokus utamanya itu hanya membentuk siswa agar memiliki kemampuan bagaimana mereka bisa berpikir kritis, bagaimana mereka bisa memecahkan masalah, kreativitas, dan kolaborasi untuk menghadapi tantangan zaman yang hanya bisa dicapai melalui keterlibatan siswa yang aktif saja. Nah, selanjutnya ada peran teknologi dan akses informasi. Nah, pesatnya kemajuan teknologi digital ini membuat informasi kan mudah didapat. Ada semacam Google, AI, dan lain-lain. Jadi guru ini beralih fungsi menjadi fasilitator dan inspirator yang membantu siswa menavigasi, menganalisis, dan memanfaatkan informasi tersebut, bukan sekadar hanya mentransfernya. Dan kemudian ada membangun pembelajar sepanjang hayat. Nah, pembelajaran ini berpusat pada siswa, menumbuhkan rasa ingin tahu, kemandirian, dan motivasi belajar mandiri yang penting untuk bertahan di dunia kerja yang terus berubah. Nah, pembelajaran berbasis konteks dan proyek. Nah, metode seperti Project Based Learning atau PJBL memungkinkan siswa ini menghubungkan teori dengan dunia nyata, sehingga pembelajaran ini lebih relevan dan lebih bermakna. Kemudian, pendekatan ini juga selaras dengan paradigma kurikulum baru di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan generasi berprofil pelajar Pancasila yang inovatif dan mandiri. Jadi pergeseran ini memastikan siswa tidak hanya menerima pengetahuan saja, tetapi bagaimana kita diajarkan, kita mencari solusi dari kita sendiri, bagaimana ada rasa ingin tahu kita, ada rasa mandirinya kita, kreatif untuk belajar lagi. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih. Apakah ada dari pemateri maupun dari forum yang ingin menambahkan? Jika ada, saya persilakan. Izin menambahkan moderator. Iya, silakan Iren. Baik, terima kasih. Jadi, kenapa itu pembelajaran ke abad 21 itu menuntut pembelajaran itu lebih berpusat kepada peserta didik, tidak lagi kepada guru. Jadi tentu saja itu untuk mengembangkan bagaimana siswanya itu menjadi aktif. Jadi kalau dia hanya berpusat kepada guru, berarti guru itu semata-mata hanya melakukan metode ceramah begitu. Jadi siswa itu hanya mendengar. Jadi dia tidak punya ruang untuk menyuarakan apa yang dia rasa, apa yang dia pikir. Tidak ada terlatih di benaknya sedikit pun tentang kenapa itu begini karena tidak ada diberi akses seperti itu. Jadi makanya kenapa dia berpusat kepada siswa agar orang itu bisa beradaptasi dengan dunia digital yang sekarang ini seperti sudah menggunakan teknologi yang canggih. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih dan saya rasa sudah cukup. Bagaimana kepada penanya, apakah sudah dapat menerima jawaban dari pemateri? Ya, baik. Terima kasih pada pemateri yang telah menjawab dan telah yang menambahkan. Jadi, pembelajaran abad ke-21 itu menuntut perubahan dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik, karena dia itu untuk mengembangkan 4C, yaitu komunikasi, kolaborasi, terus berpikir kritis dan kreatif. Nah, terus jadi dengan begitu
peserta didik itu tidak cukup hanya menerima pengetahuan, tapi bisa juga peserta didik tidak cukup hanya menerima pengetahuan, tapi harus bisa mengelola informasi, berpikir kritis, terus bisa berpendapat sendiri dan bekerja sama, dan memecahkan masalahnya sendiri. Terus dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, siswa itu jadi lebih aktif. Siswa jadi sering bertanya, berdiskusi, terus mencari solusi sendiri, karena guru di sini bukan hanya untuk jadi fasilitator, fasilitator dan pembimbing yang mengarahkan proses belajar. Karena di zaman sekarang sudah bisa mencari informasi sendiri dari Google, dari jurnal, begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, saya serahkan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hilda. Langsung saja. Nah, jadi supaya pembelajaran abad ke-21 ini betul-betul relevan dengan dunia kerja maupun sekolah, jadi sekolah ini juga tidak boleh cuma fokus ke teori saja, tetapi juga harus melatih keterampilan yang memang dibutuhkan di lapangan. Misalnya seperti kemampuan berpikir kritis, kerjasama, komunikasi yang baik, kreatif, dan juga bisa memanfaatkan teknologi. Karena di dunia kerja sekarang itu orang-orang yang cuman memodalkan pintar saja secara akademik belum tentu siap kalau tidak punya skill tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah masih ada dari pemateri maupun dari forum yang ingin menambahkan? Jika ada, saya persilakan. Izin moderator. Ya, silakan Mufti. Jadi sedikit menambahkan dari teman saya tadi. Jadi selain itu, siswa juga perlu dilatih untuk belajar seperti yang bilang temanku tadi. Jadi belajar mandiri dan bertanggung jawab. Karena di dunia kerja nanti itu mereka tidak perlu diarahkan terus. Jadi guru berperan sebagai pendamping, bukan cuma memberi materi. Nah, pembelajaran juga harus membuka ruang untuk kerja tim, diskusi, dan presentasi. Karena kemampuan bekerja sama dan menyampaikan pendapat itu sangat dibutuhkan di masa depan. Nah, dengan cara seperti itu, peserta didik tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga siap mental, siap skill, dan lebih percaya diri menghadapi tantangan dunia kerja ke depan. Intinya pembelajaran abad ke-21 itu harus dibuat aktif, relevan dengan kehidupan nyata. Jadi menggunakan teknologi dan melatih keterampilan hidup supaya peserta didik siap menghadapi menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin menambahkan dari forum mungkin? Baik, mungkin sudah tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah dapat menerima jawaban dari pemateri tadi? Baik, saya sudah menerima jawaban yang telah diberikan oleh pemateri dan juga forum yang telah menambahkan. Jadi, untuk memastikan pembelajaran abad ke-21 itu relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan juga bagaimana cara kita mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan itu, lagi-lagi kita kembali ke 4C tadi itu, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, jadi dari keempat C tadi itu,
bisa kita latih peserta didik agar berpikir kritis, terus kreativitasnya ditingkatkan, bagaimana berkolaborasi, bagaimana berkomunikasi. Karena 4 keterampilan tadi itu sangat-sangat dibutuhkan di dunia kerja. Terus kita bisa melalui kurikulum adaptif berbasis project based learning. Jadi dengan cara ini tuh peserta didik itu lebih siap untuk menghadapi di dunia kerja. Terus ada tadi yang disampaikan oleh forum, jadi sekolah itu tidak boleh hanya fokus ke teori, tapi dia harus melatih keterampilan yang ada di dunia kerja. Nah, siswa itu juga harus perlu belajar mandiri dan bertanggung jawab, karena di dunia kerja itu mereka tidak akan didampingi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ibu, ini waktunya sudah sampai sini saja presentasinya Ibu, atau mau dibuka lagi sesi tanya jawab? Sesuai dengan pertimbangan moderator saja. Kalau 5 menit itu bisa menambahkan lagi sesi, silakan. Kalau mau ditutup karena mungkin lama lagi untuk mencari siapa yang mau bertanya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin kepada forum ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada, saya persilakan kepada Notulen untuk Baik, saya di sini akan sedikit menyimpulkan bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Astaga. Pada abad ke-21, sistem pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian materi oleh guru, tetapi lebih menekankan pada pengembangan keterampilan peserta didik agar mampu berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, serta bekerja sama. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang menuntut penggunaan teknologi dan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin sekian kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga forum yang sudah aktif dalam diskusi kita pada hari ini. Mungkin itu tadi materinya sudah cukup dapat dipahami. Saya tutup diskusi kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, kita sudah selesai presentasi dan diskusinya. Di sini masih ada 3 menit ya untuk sisa waktu dari presentasi dan diskusi. Ya, saya akan mengambil alih ya untuk sesi selanjutnya ya. Nah, adik-adik di sini bisa dilihat untuk bagian ya ini ya. Nah, jadi adik-adik kalau dari share screen yang saya kasih ke kalian ya, saya sudah menulis rundown dari apa yang kita mau lakukan ya selama kita berkuliah 100 menit. Nah, di sini rencananya sudah saya susun, jadi kalian bisa lihat bahwa setelah presentasi dan diskusi kelompok 1 tadi, itu ada kegiatan lain gitu ya. Nanti saya mau infokan angket ya, yang tadi sudah saya share ke kalian juga, terus nanti saya akan menambahkan materi, kemudian saya akan melakukan presensi, dan kalian mengerjakan tugas mind map. Begitu ya.
Nah, di sini kalian bisa lihat yang sudah aktif sudah saya tulis, nanti akan saya sesuaikan juga dengan notulen yang nanti sudah dikerjakan notulen, silakan nanti bisa dikirim ke grup WhatsApp kalau sudah selesai. Nah, dari sini kalian sudah tahu siapa yang aktif untuk pertemuan ini dan nantinya akan saya nilai. Saya kasih contoh saja ya untuk mata kuliah ini itu seperti apa. Karena kalian sudah, kalian ini kelas ketiga di mata kuliah desain yang sudah saya masuki. Ini adalah contoh ya nilai yang sudah saya masukkan untuk kelas sebelumnya. Jadi nanti dia bakal seperti ini gitu ya. Jadi saya akan melakukan penilaian setiap dari pertemuan, mulai dari mind map yang nanti akan kalian kerjakan dan juga keaktifan yang tadi selama 40 menit. Jadi untuk adik-adik yang belum melakukan perannya, jika ingin memiliki nilai maka tentunya silakan bisa dipersiapkan dengan baik karena tadi waktu kita cuma sebentar adik-adik. 100 menit itu dibagi kegiatan yang macam-macam itu cuma sebentar saja. Jadi tolong ketika PPT itu sudah di-share ke grup WhatsApp misalkan, maka silakan baca dan silakan persiapkan apa yang kalian mau tanyakan atau kalian mau jadi apa nantinya, kayak gitu. Misalkan saja nanti kalau ada yang misalkan pertemuan kedua ini kan ada yang tidak aktif di sini gitu ya, karena ya itu tadi tidak melakukan perannya. Tapi itu tadi disesuaikan dengan waktu kita gitu. Jadi nanti moderator silakan aja bisa tegas kalau misalkan sudah tidak memungkinkan jangan dibuka lagi gitu. Karena nanti untuk keaktifan dan juga mind map itu bakal saya rekap gitu. Jadi mulai dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-7. Jadi kalau tidak berkesempatan di pertemuan tersebut untuk aktif maka bisa di pertemuan lain. Begitu ya. Kemudian nanti contoh mind map-nya seperti ini adik-adik. Ini sudah dikerjakan oleh pertemuan 2 kelasnya kelas B gitu ya. Jadi kalau kalian sudah kumpul nanti saya langsung sudah bisa kasih skor dan juga saya periksa. Saya bisa komentari seperti ini gitu. Lalu saya masukkan ke Excel. Nah, tadi di kelas C itu sudah selesai juga mereka terkumpul gitu. Sejumlah yang hadir gitu. Jadi nanti bakal akan berlaku juga dengan kalian. Jadi kalian sudah bisa prepare apa yang nanti mau kalian tulis kayak gitu ya. Oke, saya akan menambahkan materi. Jadi materinya itu harus sesuai dengan tema kita gitu ya. Yaitu skill abad 21, skill pembelajaran abad 21 dan juga media pembelajaran. Nah, sebelum saya menambahkan, saya mau ke sini dulu ya, ke bagian angket adik-adik. Jadi saya mohon sekali bantuannya untuk kalian bisa mengisi angket ini. Jadi angket ini sudah saya kirim filenya ke grup WhatsApp kalian. Silakan nanti bisa diisi setiap dari orang kalian gitu ya. Bisa isi di file tersebut masing-masing di device kalian. Kemudian nanti silakan ketua kelas di sini, ketua kelasnya siapa gitu ya. Jadi nanti ketua kelasnya silakan bisa kumpul semua jawaban file angket yang tadi dari teman-teman. Kemudian nanti dibikinkan dalam bentuk file WinZip atau WinRAR gitu ya. Nanti lalu share itu ke grup WhatsApp ya. Kemudian nanti saya bisa teruskan. Nah, ini angketnya siapa? Jadi ini bukan angket saya, tapi angketnya Ibu Gamar. Ibu Gamar mempercayakan saya untuk memberikan informasi ini ke kalian gitu. Sehingga saya harus bisa memberikan informasi ini ke kalian juga dengan jelas gitu ya. Jadi mohon nanti bisa dikumpulkan, saya tunggu paling lambat jam 4 sore ya. Oke, nah bagaimana cara melakukan pengisian angket? Jadi kalian isi di sini di identitas kalian, saya kasih contoh kalau saya yang disuruh mengisi angket itu seperti apa gitu ya. Tulis di sini nama dan lain sebagainya. Jadi untuk informasi ini sebenarnya hanya untuk kelengkapan aja, tapi nanti ini identitasnya tidak akan disebarkan. Jadi tenang aja, kalian identitasnya nggak bakal tersebar kemana-mana gitu ya. Jadi ini rahasia dari nanti peneliti sebenarnya gitu ya, tapi tetap diisi di situ. Kemudian nanti kalian baca petunjuknya, silakan kalau mau dibaca untuk bisa memahami. Nah, di sini saya kasih contoh ya ketika saya mengerjakan angket ini. Jadi angket ini adalah angket tentang growth mindset atau mindset atau pemikiran di mana kita itu bisa
memiliki kayak kita itu bisa tetap maju gitu, atau kita bisa tetap tumbuh walaupun kita umurnya misalnya tidak muda lagi gitu ya. Itu istilah growth mindset. Nah, ini kalian isi sesuai dengan pemahaman kalian, atau sesuai dengan keyakinan kalian, atau sesuai dengan apa yang kalian rasakan gitu ya. Jadi tidak susah sebenarnya. Nah, misalkan saja saya kasih contoh di sini dari 20 soal, 20 pernyataan, misalkan untuk nomor 1 di sini pernyataannya kemampuan Anda adalah sesuatu yang sangat mendasar yang tidak banyak dapat Anda ubah lagi. Nah, ini kalau menurut saya tidak setuju, maka saya melakukan checklist di kolom STS ini, sangat tidak setuju. Tapi kalau misalkan kalian itu setuju, maka silakan di bagian SS atau sangat setuju gitu ya. Bisa pakai checklist ini ya, terus kalian copy gitu. Nanti sesuaikan sesuai dengan apa yang kalian rasakan aja, persepsi kalian. Nah, kalau sudah selesai kalian kerjakan sampai 20, maka untuk bagian A sudah selesai, tapi untuk bagian B yang ini kalian juga perlu kerjakan. Artinya ketika kalian sudah selesai di bagian A, kalian hitung gitu ya secara mandiri. Misalkan nomor 1 tadi saya sudah isi STS gitu, maka nanti saya akan menghitung gitu. Untuk nomor 1 itu poinnya 3 gitu. Jadi di sini sudah ada poin-poinnya, jangan dihapus ya. Jadi kalian tinggal tebalkan ataupun lingkari biar kalian bisa kode gitu, yang mana yang skor yang tiap pernyataan yang kalian punya gitu ya. Kayak gitu. Kalau tadi ada yang menjawab sangat setuju untuk nomor 1, maka di sini ditebalkan atau dilingkari yang 0 gitu. Begitu misalnya nomor 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah selesai misalkan sampai 20 pernyataan di sini, tadi tujuan kalian melingkari atau menebalkan itu adalah untuk menghitung setiap kolom yang kalian dapatkan. Jadi kolom sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju yang ini, itu nanti kalian hitung sendiri di bagian total sini. Ya, ketika saya melakukan penandaan penebalan di sini atau melingkari tadi, itu tujuannya tadi seperti itu gitu ya. Jadi kalian hitung kolom misalnya sangat setuju itu ada 24 saya skornya gitu ya, saya hitung. Kemudian yang setuju saya 0 karena tidak ada yang saya isi di sini kolom ini. Kemudian yang bagian apa lagi? Tidak setuju saya ada skor 1 di sini, 1 itu dari tadi yang saya tebalkan itu yang ini gitu ya. Saya jawab pernyataan 15 itu gitu dengan tidak setuju gitu ya. Jadi 1, kemudian yang kolom sangat tidak setuju perhitungannya hasilnya dapat 24. Nah, setelah sudah selesai yang skor ini, kolom-kolom ini, maka nanti tinggal dihitung saja berapa jumlah dari ini ya. Nah, kalau dihitung itu ada skor grand totalnya atau total keseluruhannya itu adalah 49 begitu ya. Kalau sudah selesai silakan bisa dikumpulkan dan nanti saya tunggu ya, paling lambat jam 4 sore begitu. Jadi mohon bantuannya adik-adik. Oke, saya sudah selesai untuk memberikan informasi ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanya di grup WhatsApp kita gitu ya. At least saya sudah kasih tahu cara mengerjakannya bagaimana gitu ya. Oke, saya selesai untuk memberikan informasi terkait angket. Sekarang kita masuk ke bagian tambahan materi ya. Jadi nanti ini filenya akan saya kirim ke link Google Drive kita gitu ya. Apa yang sudah kita pelajari dan siapa tahu kalian mau belajar gitu ya setelah kelas ini selesai. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya. Jadi ini PowerPoint kelas sebelumnya ya, kelas C tadi saya pakai lagi. Oke, nah di sini adik-adik bisa dilihat bahwa fokus kita nanti ketika kalian bikin mind map itu fokusnya harus sesuai tema ya, karena ada komentar saya nanti kalau tidak sesuai tema maka akan saya komentari dan itu mempengaruhi skor kalian. Jadi kalau tema kita hari ini itu adalah skill pembelajaran abad 21 dan hubungannya dengan media pembelajaran.
Maka kita perlu ketahui dulu apa itu skill pembelajaran abad 21 gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini kalian bisa lihat bahwa saya memberikan definisi dari apa itu skill pembelajaran. Nah, skill pembelajaran abad 21 artinya adalah adanya kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa gitu. Skill itu kan kemampuan atau keterampilan dan harus disesuaikan dengan abad 21 sekarang, yaitu tadi bahwa siswa itu tadi tidak hanya sekedar memahami materi, tetapi bagaimana caranya pemahaman itu bisa digunakan nantinya ketika mereka itu bekerja gitu, sehingga mereka bisa punya pekerjaan yang layak gitu ya, sesuai dengan skill mereka. Maka pembelajaran itu harus disesuaikan juga dengan tuntutan zaman, yaitu abad 21 yang sekarang masih berlaku. Kita masih berada di tahun 2026, berarti masih masuk di abad 21 itu gitu ya. Jadi artinya adalah pembelajaran abad 21 ini merupakan target untuk pembelajaran yang ada di sekolah gitu ya. Jadi semua siswa harus memiliki skill ini. Apa saja skillnya? Nah, kalau dari pemakalah tadi atau presenter itu tadi pakai 4C ya. Nah, bisa saja sebenarnya ada sumber lain kayak 7C atau berapa C atau berapa apa gitu ya. Nah, kalau kita pakai 4C maka kita sepakati bahwa kita pakai yang 4C. Nah, 4C ini tuh apa? 4C itu berarti ada kemampuan-kemampuan yang dimulai dengan kata atau huruf C ini. Yang pertama kolaboratif, communication, kreatif, dan critical thinking. Walaupun sebenarnya ini adalah bukan tahapan atau bukan proses. Jadi saya menuliskan di sini kolaboratif itu bukan artinya ini yang pertama atau yang paling utama, tidak gitu ya. Jadi ini tidak berurutan sebenarnya. Nah, kita mulai dari kolaboratif ya. Kolaboratif itu apa? Kolaboratif itu adalah suatu kemampuan agar siswa itu bisa bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Jadi bukan hanya bekerja sendiri atau individualis, tetapi mereka harus bisa bekerja sama dengan orang lain, entah itu nanti membentuk tim di dalam kelasnya gitu ya atau kelompok, dan mereka bisa melatih diri mereka untuk bekerja sama dengan orang lain tersebut gitu ya. Kemudian communication itu artinya komunikasi gitu ya. Artinya komunikasi di sini bukan sekedar misalkan ketika siswa itu punya informasi untuk diberikan kepada temannya atau dia menjelaskan informasi itu ke temannya, bukan sekedar hanya menyampaikan, tetapi informasi yang tersampaikan itu harus jelas. Artinya siswa itu harus bisa menggunakan misalnya kalimat-kalimat yang mudah dipahami atau misalkan sesuai dengan siapa yang dia ajak bicara gitu. Jadi harus ada di sini dua arah antara informan, misalkan siswa yang menjelaskan dengan siswa yang mendengarkan gitu. Jadi dua arah antara informan dan audiens ini harus bisa berinteraksi gitu ya. Kemudian ada kreatif. Nah, kreatif ini biasanya di sumber lain ada yang hanya satu kreatif aja, tetapi ada juga yang dipadu-padankan dengan innovation gitu ya. Artinya kreatif dan innovation ini merujuk kepada keterampilan di mana siswa itu harus menghasilkan atau harus menemukan sesuatu yang baru, yang belum pernah ditemukan atau belum pernah didapatkan oleh orang sebelumnya, baik itu ide ataupun produk gitu ya. Jadi misalkan ada ide atau ada gagasan gitu ya dari siswa untuk membuat sesuatu. Nah, kalau itu hal yang baru maka dia sudah memiliki kreativitas dan inovasi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah critical thinking atau kemampuan berpikir kritis. Artinya siswa itu tidak hanya sekedar berpikir, tetapi berpikir yang kritis itu seperti apa. Misalkan ada sebuah informasi itu harus dipertanyakan apakah itu benar atau salah gitu. Kalau benar berarti apa alasannya, kalau salah apa yang salah gitu ya. Jadi di sini siswa tadi bukan hanya sekedar memahami materi atau mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, tetapi harus bisa digunakan informasi tersebut agar informasi tersebut bisa tadi ya
memecahkan sebuah masalah atau bisa memberikan ide-ide atau menghasilkan sebuah produk yang nantinya bisa untuk misalnya tim atau sebuah kayak komunitas gitu ya. Nah, ketika kita tahu skill pembelajaran abad 21 itu seperti apa, maka kita hubungkan dengan media pembelajaran ya, karena mata kuliah ini adalah media pembelajaran. Nah, apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran itu punya karakteristik di sini, ada ciri-cirinya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan target pembelajaran kita, yaitu tadi balik lagi ke skill pembelajaran abad 21. Artinya, media pembelajaran itu tidak hanya sekedar asal dibuat atau dikembangkan oleh guru, tetapi harus menyesuaikan apa sih alasan media pembelajaran itu dikembangkan, gitu. Media pembelajaran itu dikembangkannya atas dasar apa? Mau mencapai target apa? Misalkan ada guru yang melihat siswanya itu kolaborasinya itu rendah gitu. Mereka tidak kompak gitu. Semuanya individualis di dalam kelas. Maka guru bisa membuat media pembelajaran yang nantinya ketika media pembelajaran itu digunakan di kelas, itu bisa melatih siswa untuk bekerja sama. Atau misalkan case lain komunikasinya rendah, atau ada beberapa yang rendah, bisa saja gitu. Tapi artinya adalah media pembelajaran itu harus dikembangkan atas dasar alasan yang logis. Dalam hal ini yaitu ada skill yang harusnya bisa nanti tercapai dengan media pembelajaran ini gitu ya. Sehingga media pembelajaran ini selain dia itu punya kesesuaian dengan 4C ini, tapi juga harus disesuaikan materinya gitu. Karena pasti media pembelajaran itu punya materi atau isi atau konten di dalamnya. Dan juga komponen lain yang nantinya bisa mendukung media pembelajaran itu bisa nanti tadi mencapai target tersebut gitu ya. Jadi kalau dari diskusi tadi kita bahwa kalau misalnya media pembelajarannya itu hanya dibuat untuk memahami materi, ya berarti belum mencapai target skill pembelajaran abad 21 gitu ya. Nah, ini contohnya adik-adik, misalkan saja tadi gitu ya, ada sebuah kelas di mana guru tersebut mengobservasi siswa-siswanya memiliki critical thinking yang rendah di sini. Nah, bagaimana cara guru agar critical thinkingnya siswa itu bisa tinggi atau meningkat? Nah, dengan memberikan solusi, yaitu membuat media pembelajaran yang critical thinkingnya nanti harapannya bisa tinggi gitu. Apapun sebenarnya jenis media pembelajarannya nanti gitu. Entah bikin games atau misalnya buat games permainan, buat video, buat apa gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti implementasinya atau pelaksanaannya adalah ketika media pembelajaran itu sudah dibuat oleh guru, kemudian media pembelajaran itu diterapkan di kelas gitu ya. Nanti si guru bakal mengukur dulu critical thinkingnya itu berapa sih gitu kan, walaupun tadi sudah diketahui rendah, tapi berapa. Misalkan guru sebelum menggunakan media pembelajaran di kelas itu melakukan pengukuran gitu ya kemampuannya dengan memberikan tes gitu. Ketika siswa itu sudah menyelesaikan tesnya, misalkan yang didapatkan skor dari siswa itu adalah 70 gitu ya. Nah, lalu si guru itu menggunakan media pembelajaran tadi di kelas dan kemudian melakukan pengukuran lagi, pengukuran critical thinking lagi, memberikan lagi tes gitu ya setelah selesai. Kemudian didapatkan misalnya skor dari siswa tadi itu 80. Nah, dari pre-test atau dari tes sebelumnya itu 70 menjadi didapatkan 80, maka di sini didapatkan ada peningkatan sebesar 10. Nah, peningkatan ini berarti menandakan bahwa dengan membuat media pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran tersebut, media pembelajaran ini berhasil gitu dari target kita, yaitu critical thinking yang bisa tinggi kayak gitu ya. Jadi ternyata media pembelajaran itu tidak hanya sekedar dibuat aja gitu ya. Kemudian kita masuk ke sini. Jadi apa sih media pembelajaran itu gitu ya. Nah, media pembelajaran itu punya posisi di sini ya, bahwa media pembelajaran itu sebagai perantara atau delivery-nya gitu ya, atau kayak apa ya, yang mengantarkan informasi itu gitu ya dari sumber
informan di sini INF ke target, yaitu siswa misalkan. Informannya guru ya, atau di sini developer atau yang mengembangkan media tersebut, kemudian media itu jadi sebagai perantara, kemudian targetnya adalah siswa atau siapapun sebenarnya yang nanti menjadi target dari media tersebut, yang nantinya bisa dipakai gitu untuk belajar. Nah, di sini untuk mengembangkan media pembelajaran, maka kita perlu informan atau sumber, kemudian targetnya atau siswanya. Maka balik lagi, ketika kita tahu bahwa media pembelajaran itu ternyata kita harus menyesuaikan target kita, targetnya siswa nih. Nah, siswanya itu seperti apa sih kemampuannya? Kalau balik lagi ke abad 21, skill tadi apanya misalkan yang mau dicapai. Kalau tadi kan critical thinking-nya misalnya rendah. Kemudian kita lihat lagi apa sih karakteristik siswa itu. Misalkan siswa itu adalah siswa yang akan belajar materi biologi. Karena ini adalah mata kuliah desain media pembelajaran, maka pasti kita juga berhubungan dengan media-media pembelajaran untuk materi-materi IPA biologi gitu. Nah, berarti sudah ada informasi bahwa oh ternyata untuk kita mengembangkan sebuah media pembelajaran, kita harus menyesuaikan target kita. Kemampuan siswa itu misalkan critical thinking-nya rendah. Kemudian materinya kita batasi, yaitu isi atau kontennya itu pasti berhubungan dengan mata pelajaran biologi. Kemudian misalkan kita spesifikkan lagi, oh saya mau mengembangkan media pembelajaran itu bukan semua materi, tapi hanya satu materi aja misalkan, yaitu di sini saya contohkan misalkan sistem saraf gitu. Nah, dari 3 contoh ini sebenarnya kita bisa punya jadi alasan gitu bahwa oh media pembelajaran itu nanti bakal mencapai ketiga ini gitu ya. Kemudian di sini ada istilah mengenai biasanya saya menemukan mahasiswa-mahasiswa tugas akhir itu ya yang membuat skripsinya itu tidak bisa membedakan antara media pembelajaran yang kita sekarang sedang kerjakan atau yang sedang kita pelajari dengan sumber belajar gitu ya. Dan ini saya sampaikan ke kalian biar kalian nantinya ketika nanti mengambil tugas akhir dan akan berhubungan dengan pengembangan sebuah media, maka tidak tidak keliru lagi gitu dalam menggunakan istilah ini. Walaupun sebenarnya mirip-mirip mereka, tapi tidak sama semua. Artinya media pembelajaran itu bukan sama dengan sumber belajar. Gitu ya. Nah, di sini saya kasih contoh nih. Misalkan ketika saya buat lingkaran, ini lingkaran ya. Jadi lingkaran ini menggambarkan kedudukan dari sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar itu yang mana? Sumber belajar itu adalah di bagian lingkaran paling luar atau paling luas gitu ya. Jadi sumber belajar itu dia lingkaran paling luas, sementara media pembelajaran itu lingkaran yang ada di dalam sumber belajar. Gitu. Sehingga sumber belajar itu apa? Sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang bisa mendukung siswa itu belajar. Baik itu berupa orang, misalkan guru, atau peneliti, atau siapapun gitu, yang nanti misalkan masuk ke kelas untuk ngajar gitu ya. Itu adalah sumber belajar orang dan tempat. Jadi sumber belajar itu bisa orang, bisa tempat, atau bisa media pembelajaran gitu ya. Jadi artinya, kalau ada contoh gitu ya, contoh itu misalkan adalah media pembelajaran, berarti dia otomatis sumber belajar. Tapi kalau misalkan guru gitu ya disebut sebagai sumber belajar, apakah dia masuk media pembelajaran? Tentu tidak gitu ya. Nah, misalkan saya kasih contoh ini ada buku gitu ya. Buku itu bisa sebagai sumber belajar karena ya tadi lingkaran media pembelajaran itu ada di dalam sumber belajar. Tapi buku itu bisa sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, tapi konteksnya nanti bakal berbeda. Dia sebagai apa sih buku itu? Misalkan ya, kalau buku sebagai sumber belajar siswa, itu contohnya ketika siswa itu mau belajar gitu ya. Belajar misalkan di rumah gitu. Nah, dia sumber satu-satunya itu buku, bukan guru. Guru itu ya nanti di kelas gitu ya. Jadi si buku itu bisa kedudukannya sebagai sumber belajar ketika siswa itu memang satu-satunya belajar pakai buku itu. Tapi buku itu bisa sebagai media pembelajaran kalau buku itu merupakan media. Balik lagi ke sini posisinya gitu. Dia sebagai perantara. Artinya
guru itu tidak bisa digantikan oleh media. Kalau buku ini kedudukannya sebagai media pembelajaran, maka pasti ada sumber belajar, yaitu guru. Nah, contohnya berarti buku, kalau misalnya dia sebagai media pembelajaran, ya ketika siswa itu belajar di kelas gitu ya, ada siswa, ada guru, dan guru itu memerintahkan siswa misalkan untuk membaca buku gitu ya di halaman berapa gitu. Lalu nanti si guru akan instruksi yang lain kayak gitu ya. Jadi itu agak tricky ya ketika kita menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar. Harapannya kalian udah tahu di sini ya apa bedanya. Oke, saya masuk ke bagian sini. Jadi ketika kalian udah tahu apa itu media pembelajaran itu adalah sebuah sarana, wadah, perantara gitu ya dari sumber belajar ya ke targetnya gitu ya yang berisi informasi gitu. Itu ciri umumnya. Di sini saya tulis di sini definisi atau ciri umum. Nah, apa sih ciri khusus dari media pembelajaran itu? Yang pertama, media pembelajaran itu memuat konten atau isi pembelajaran tentunya gitu ya. Pasti harus ada apa yang mau dipelajari gitu ya atau apa muatannya pasti ada gitu ya. Kemudian yang kedua, media pembelajaran itu dikembangkan dengan tujuan pembelajaran. Pasti harus ada targetnya. Kalau kita menghubungkan dengan skill abad 21 tadi gitu ya, yaitu 4C, maka media pembelajaran itu dikembangkan sesuai dengan target di skill abad 21 tadi. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran itu tidak dapat menggantikan sumber belajar utama, yaitu guru. Kalau kedudukannya sebagai media pembelajaran tadi ya. Jadi harus ada dia sebagai pelengkap. Jadi media pembelajaran itu bukan satu-satunya, tapi dia sebagai pelengkap agar siswa itu bisa memahami materi lebih cepat lagi gitu. Apakah guru saja bisa menyampaikan materi langsung? Bisa gitu. Tapi kalau misalkan pakai media pembelajaran, harapannya bisa lebih cepat pemahaman materi tersebut gitu. Kemudian media pembelajaran itu dia dikembangkan atau ada proses di situ atau ada tahapan gitu ya. Jadi media pembelajaran itu ada proses step by step-nya, bagaimana cara media pembelajaran itu bisa dikembangkan. Nanti kita akan pelajari ini di pertemuan ke-7 gitu. Ada contohnya 4D atau ADDI. Dan yang terakhir, karena ini adalah media pembelajaran khusus untuk pembelajaran abad 21, maka kebanyakan dari media pembelajaran yang dikembangkan itu mayoritas elektronik. Biasanya ada istilah gitu ya, e-book, e-poster gitu ya, yang menandakan bahwa itu basisnya elektronik. Tapi kalau ditanya apakah media pembelajaran itu bisa selain elektronik, bisa gitu ya. Misalkan media pembelajaran yang dia itu tiruan gitu ya, itu bisa gitu. Tapi karena kita membatasi ini untuk pembelajaran abad 21, pasti kita menyesuaikan dengan siswanya yang suka atau sudah familiar dengan gadget atau device yang mereka sering gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi makanya kenapa medianya juga basisnya elektronik begitu ya. Nah, kemudian ini jenis-jenis media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu sebenarnya bisa dibagi atas beberapa hal gitu, tergantung kita itu mau melihat dari sudut pandang apa. Kalau di sini bisa kita bagi audio, visual, 3 dimensi, multimedia gitu ya. Tapi bisa juga kita pakai ini pembagian elektronik atau non elektronik. Atau misalkan ini kan ini pembagian ini bisa seperti ini, bisa yang tadi ini. Atau misalkan kalian mau bagi berdasarkan dia 2 dimensi atau 3 dimensi. Tergantung kita itu melihat kategori media pembelajarannya itu dari sudut pandang mana gitu ya. Artinya jenis-jenis dari media pembelajaran itu tidak kaku, hanya satu versi aja. Kalau misalkan kita pakai contoh di sini ada audio, visual, 3 dimensi dan multimedia. Nah, kita bisa fokus ke sini. Apa sih media pembelajaran audio? Ya, berarti media pembelajaran yang berbasis suara gitu ya. Entah podcast, radio, ataupun recorder. Nah, berarti ya mirip-mirip dengan
apa ya, media-media entertainment yang biasa kita sering gunakan untuk misalnya dengerin podcast temanya apa atau denger radio gitu ya dan lain sebagainya. Cuman yang membedakan adalah kontennya pasti tentang pembelajaran, pasti ada materi gitu ya. Misalkan guru mau membuat podcast atau radio atau memberikan recorder atau rekaman suara guru ketika menjelaskan, itu berarti sudah bisa masuk ke media pembelajaran audio gitu. Nah, kemudian kalau yang visual ya berarti yang berbasis apa yang dilihat oleh mata gitu, entah gambar, grafik, buku yang dibaca, poster yang dilihat gitu ya. Dan pasti berhubungan dengan materi pembelajaran tentunya. Contohnya misalkan kalau gambar ya entah gambar 2 dimensi sistem saraf itu ada neuron, ada otak, ada organ-organ lain, itu sudah bisa masuk media pembelajaran gambar gitu ya. Kemudian ada 3 dimensi. Di sini saya bagi 3 dimensi. Oh, berarti kita bisa mengerucutkan apa sih media pembelajaran 3 dimensi? Berarti media pembelajaran yang bisa kita lihat volumenya atau kita bisa pegang bentuknya seperti rangka, alat peraga, kemudian kayak miniatur ekosistem gitu ya. Objek langsung juga bisa. Misalkan kalau ada tiruan otak gitu ya, atau misalnya otak asli gitu ya, yang mungkin dari mayat, itu kan bisa juga sebagai media pembelajaran 3 dimensi yang kategorinya objek langsung gitu ya. Kemudian ada lagi yang multimedia. Multimedia ini artinya media pembelajarannya itu lebih dari satu. Multi itu lebih dari satu. Kita bisa menggabungkan antara audio dan visual, misalkan nanti menghasilkan video ya, atau kita misalkan mau bikin games gitu ya, atau aplikasi permainan yang itu pasti terdiri dari unsur-unsur yang macam-macam kayak gitu ya. Nah, seperti itu untuk tambahan materinya pas di jam 10.20 ya. Jadi kita tetap langsung lanjut deh, setelah ini kita mau ngapain. Nah, jadi kalau dari rundown-nya itu kita habis ini langsung presensi ya. Jadi untuk adik-adik semua silakan memperhatikan apa yang nanti saya mau, misalkan saya panggil gitu, silakan bisa nanti menyaut gitu. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, karena kita waktunya limit, silakan bisa bertanya di grup WhatsApp kita ya, gitu. Karena itu tadi waktu kita hanya 100 menit saja. Oke, ini untuk pertemuan kedua di tanggal 10. Nah, untuk pertemuan kedua ini adik-adik, ketika kita saya mau kasih informasi dulu gitu, karena kan pekan depan itu libur ya harusnya ya, pertemuan ketiganya itu di tanggal 17 itu libur di kalender. Saya sudah kasih informasi ke kelas sebelumnya, karena harinya sama juga dengan kalian, itu tidak libur, artinya kita tetap masuk karena ya kita online gitu, jadi kita tidak di kampus, jadi tidak tidak ada kepentingan untuk kita ke kampus dan ada ruangan gitu. Itu dari saya gitu. Jadi saya menyarankan seperti itu. Kenapa? Karena nanti jangan sampai keteteran di pertemuan-pertemuan misalnya ketika sudah masuk ke dosen selanjutnya. Karena bisa jadi ada libur tadi, libur lebaran gitu ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu saran dari saya gitu. Jadi kalau misalkan kalian tidak setuju, silakan mungkin bisa kasih tahu informasinya, informasikan saya ke grup WhatsApp, misalkan maksimal jam 4 sore, kalian rembukan dulu, diskusi dulu mau masuk atau tidak gitu. Saran saya masuk, gitu, biar itu tadi kita bisa tetap sesuai target gitu ya. Saya tunggu ya informasinya jam 4 sore, apakah masuk atau tidak. Oke, saya
panggil namanya, silakan bisa on cam karena nanti akan saya lihat, kemudian silakan bersuara. Gitu, ya. Pertama, Tri Amanda. Hadir Ibu. Oke. Elin. Pris Adelvia Simak. Hadir Ibu. Muhammad Fikri Ardiansyah. Kalau ketua kelasnya nggak hadir, tolong nanti ada yang bisa gantikan gitu untuk saya bisa komunikasi ke siapa di grup WhatsApp itu, karena sepertinya dia tidak aktif juga gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi informasi saya minta angket tadi siapa yang kumpul, tolong ada satu orang yang bisa bertanggung jawab itu, sama nanti tadi ketika saya tanya kalian mau masuk atau tidak gitu ya, untuk pertemuan ketiga tolong ada juga narah hubungnya siapa yang bisa saya hubungi gitu ya. Diva Gustiana. Hadir, Bu. Oke. Alivia Nurul Syafa. Hadir Ibu. Maulia Citra Dea Ami. Hadir Ibu. Iyah Anida Rahmawati. Ica Anggraini. Hadir Ibu. Astrid Aditya Maharani. Hadir Ibu. Lianti. Hadir Ibu. Zaisha Aulia Maharani. Hadir Ibu. Aina. Hadir Ibu. Kesha Pangawu. Hadir, Ibu. Nurul Fatima. Hadir Ibu. Arum Tribuana. Hadir Ibu. Para Karina. Hadir Ibu. Irfan Kusaini. Saya Bu. Hilda. Hadir Ibu. Andi Rizka Febriani. Hadir Ibu. Muftihatus Saada. Hadir Ibu. Sri Hardianti. Hadir Ibu. Iren. Hadir Ibu. Dewi Nastain. Ada suaranya? Dewi Nastain ada? Tidak ada mukanya saya lihat. Mana? Dewi Nastain mana? Hadir. Nah, itu ya. Jadi adik-adik mungkin bisa dicek nanti audionya. Oke. Salwa Natasha. Hadir Ibu. Agil Ardiawan. Hadir Ibu. Oke, ada yang terskip atau ada yang belum saya panggil namanya? Saya Dwini, Bu. Siapa namanya? Tadi siapa namanya? Saya Dwini Nurul, Bu. Oke, Dwini ini belum ada ya namanya di SIGA, jadi tolong bisa diurus segera. Iya, Ibu. Soalnya saya ada di prodi urus SIGA, ada masalah SIGA, Bu. Nanti tolong kasih tahu ke saya kalau kamu sudah terdaftar namanya atau sudah disetujui sama dosen wali, kasih tahu di saya di WhatsApp grup tadi Bu Tabi, saya sudah ada, tolong bisa dikasih hadir gitu ya. Lagi yang belum saya panggil namanya. Oke. Ada lagi yang belum saya panggil namanya?
Oke, saya sudah simpan, artinya kecuali Dwini tadi saya sudah tidak bisa kasih hadir lagi ya. Oke, sekarang adik-adik silakan bisa mengerjakan tugas mind map kalian ya. Tadi temanya tentang itu ya. Kalau misalkan ada kendala silakan kasih tahu ke saya. Kita selesai di jam 10.50, artinya tugas itu selesai di jam 10.50. Silakan.
Waktunya tinggal 5 menit lagi ya adik-adik. Baru 1 orang yang mengerjakan. Saya akan tutup sampai jam 10.50 ya. Jika ada kendala tolong kasih tahu. Tadi siapa atas nama Elin sudah saya kasih hadir ya. Jadi tolong nanti kalau dipanggil bisa disiapkan audionya kedengeran ya. Oke, sudah di jam 10.50. Di sini kalau saya lihat, kalian juga bisa lihat sekarang secara real time ada 14 orang yang baru mengumpulkan. Kalau boleh tahu kenapa yang lain belum bisa kumpul? Kalau mungkin alasannya terkait nggak bisa ngerjain mind map-nya, harusnya bisa ya. Saya sudah kasih tahu informasinya di pertemuan 1. Alasannya apa? Bagi yang belum. Ibu, kalau atas nama Alivia ada minta tolong teman, soalnya tidak bisa upload karena full memori. Tapi sudah ada sementara di upload, Ibu.
Nanti lain kali mau nitip lagi sama temanmu. Kalau mau nitip lagi, jangan menyusahkan orang ya. Jadi kalau adik-adik kalau seperti itu, bisa dipikirkan lagi matang-matang bagaimana caranya mengerjakan tugasnya Ibu Vita gitu. Kalau Google Drive-nya penuh, bikin lagi akunnya. Gitu. Karena kalau kalian harus nebeng ke teman kalian tidak berhak sebenarnya gitu untuk bantuin kalian kalau temannya sendiri juga belum gitu ya. Ada lagi alasan lain apa? Ibu masih sementara berkirim. Oke. Lalu jaringan Ibu diuntap. Kenapa kamu di kampus? Atas nama Tri Amanda, Bu, sementara mengirim, Bu, jaringannya kurang bagus, Bu. Nah, iya itu juga ya. Jadi adik-adik silakan nanti bisa dipikirkan lagi ya gitu. Karena kalau saya menunggu kalian sampai selesai, saya harus masuk di kelas selanjutnya lagi habis ini gitu. Untuk pertemuan ini saya kasih dispensasi loh ya. 30 menit saya tunggu, jadi selesainya itu harusnya maksimal di jam 11.20, saya kasih waktu 30 menit. Nanti kalau misalkan sudah di jam 11.20, maka saya akan tutup di sini aksesnya. Jadinya kalian masih bisa melihat, tapi tidak bisa mengedit atau mengupload kembali di sini ya, di bagian editor sini. Gitu ya. Jadi saya kasih waktu masih sampai jam 11.20, silahkan bisa mengupload yang belum ya. Tapi nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya saya sudah tidak bisa kasih dispensasi lagi. Jadi kalau seperti itu, kalian sudah harus tahu sebenarnya, oh kalau misalnya Ibu Vita masuk di pertemuan ketiga, berarti saya harus siapin apa sih gitu. Saya harus belajar materinya gitu kan. Kemudian saya harus persiapkan apa yang mau saya masukkan di dalam mind map itu, gitu. Begitu. Oke, itu saja untuk hari ini adik-adik. Mohon maaf saya ngambil waktunya 3 menit karena habis ini kalian sepertinya harus prepare untuk ke kampus ya, karena kalian ada mata kuliah 12:30 itu yang saya lihat di jadwal. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Nanti kalau sudah terkumpul semuanya akan saya periksa dan nanti saya akan infokan kalau sudah ada nilainya gitu, biar kalian bisa lihat komentar saya. Sekian untuk pertemuan kedua. Kita akan ketemu lagi di pertemuan ketiga, tapi tolong informasinya pertemuan ketiga itu kalian mau pekan depan atau mau 2 pekan lagi, karena itu tadi ada hari libur. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Thank you. Silakan bisa keluar.